Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan perhatikanlah masing-masing kalian terhadap apa yang akan diperbuat untuk masa esok, untuk masa depan kamu. Wattaqullah, dan barengilah untuk menelusuri kehidupan ini dengan takwa, takut kepada Allah. Artinya memelihara batasan-batasan hukum-hukum Allah, memelihara diri daripada dosa, memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Itu takwa namanya. Kalau kamu bisa hidup dengan takwa, kamu selamat. Berarti kamu mempersiapkan dirimu dan keluargamu untuk masuk surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun bima ta'malun, maha mengenal, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu artinya. Nah, di sini berbicara tentang masalah masa yang akan datang. Kalau kamu berbicara di sini dengan ketakwaan, keimanan, mempersiapkan diri untuk benar-benar menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak lain kecuali berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Itu sampai kepada Allah, masuk surga bersama Rasulullah. Itu kuncinya. Nah, sebelum kita masuk ke surga, sebelum Allah mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam surga, kamu hidup di dunia itu harus tepat sasaran, supaya kamu itu tidak diombang-ambingkan oleh kehidupan yang memporak-porandakan dari idealisme atau falsafah kemanusiaan yang dapat merusak akidah. Makanya pertahankan hidup kamu itu di dunia nyaman dulu. Bagaimana kamu itu hidup? Sholatnya aman, berdagangnya aman, ke pasarnya aman, belajarnya aman, masyarakatnya aman, bangsa dan negaramu aman. Kalau sudah aman, bisa kamu mengaplikasikan untuk keimanan ketakwaan sehingga kamu menjadinya nyaman hidup di negara kita ini, negara tercinta. Jadi amankan dulu negara, amankan dulu situasi dan kondisi dalam berumah tangga. Kalau sudah aman, kamu sholatnya enak, puasanya enak, makannya enak, tidurnya enak, semuanya enak. Kenapa? Karena lingkungan negara ini aman. Kalau tidak aman bagaimana? Tidak enak. Coba di Palestina, Islam, sholat, puasa, haji, macam-macam apa yang akan dikerjakan. Tapi kalau sudah perang seperti ini, tidak ada enaknya. Hanya menunggu kematian atau kemenangan. Merdeka, ya hidup dalam keadaan mulia, atau mati dalam keadaan syahid. Iskariman atau mut syahidan. Matilah kamu dalam syahid, atau kamu meninggal dalam keadaan hidup dalam keadaan merdeka, mulia. Nah, bagaimana kalau misalkan di Indonesia kita alhamdulillah tidak ada yang menghalangi kita sholat, tidak ada yang menghalangi kita menyampaikan pendapat, tidak ada yang menghalangi kita berdakwah, tidak ada yang menghalangi manusia untuk berbuat apa saja. Yang penting tidak menyalahi aturan pemerintah. Nyaman sudah. Karena pemerintah punya aturan, dan aturan harus diikuti. Seperti itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri mengatakan apa? Ati Allah wa atur Rasul ulil amri minkum. Itu ada Al-Quran ada. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah bila mana pemerintah itu bersesuaian dengan kitabullah. Ini kitabnya manusia, bukan kitabnya orang Islam saja. Semua manusia. Karena di sini katakan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini manusia. Berarti Al-Qur'an ini untuk semua manusia, bukan hanya orang Islam. Tetapi ditujukan kepada manusia yang Islam, yang beriman kepada Allah, itu lebih gagah lagi. Kalau sudah seperti itu, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, orang Islam yang beriman.
wahai manusia yang beriman. Itu. Jadi ada manusia tapi tak mengatakan iman. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah akan Tuhanmu yang mencipta kamu dari tidak ada menjadi ada. Itu manusia. Siapa manusia itu? Siapa saja yang beragama. Agama Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Yahudi, terserah. Itu kan menyembah kepada selain Tuhan, selain Allah. Katanya, "Hei manusia, kalau kamu betul-betul mau menyembah, jangan menyembah kepada mereka, menyembahlah kepada Allah. Wa ilahukum ilahun wahid." Tuhanmu itu hanya satu. Pilihlah satu itu. Allah. Kalau sudah memilih Allah sebagai Tuhanmu, kamu selamat sudah. Baru kamu bisa melaksanakan aktivitas perintah dari Allah dan Rasulnya. Bila mana kamu tidak memilih Allah sebagai satu-satunya sembahan kamu, maka kamu tidak akan bisa menjalankan syariat yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Nah, panggilan ini mulia. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang percaya, wahai orang yang lunak hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah. Panggilannya seperti itu. Sangat dimuliakan kamu yang beriman kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Karena Allah itu kalau menyiksa berat, sangat berat. La baridun wala karim, tidak tangguh bagi manusia yang dihukum oleh Allah SWT siksaannya. Karena Allah itu sangat kejam ketika mau menyiksa hambanya yang membangkang kepada kitabnya, yaitu Al-Quran, dan membangkang kepada Rasulullah sebagai utusannya. Kejam. Allah itu kuat, Allah itu perkasa, tetapi Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha lembut, dan kasih sayang kepada manusia sebagai ciptaannya. Oleh karena itu tinggal pilih kamu, mau jadi manusia yang akan dimuliakan atau akan jadi manusia yang akan dihinakan oleh Allah dan disiksa selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Pilih. Makanya untuk masuk kepada akhirat, di dunia itu amankan dulu. Sekarang kan sudah tahun baru. Ya, sudah tahun baru. Tentunya kamu harus memilih, memikirkan. Dulu tahun yang kemarin itu, ketika 1 tahun yang lalu itu saya berbuat apa saja. Bisa ditimbang-timbang itu. Saya lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya. Itu kalau berbicara tentang masalah tahun-tahun yang lalu. Diukur. Sekarang sudah dibawa amalnya kamu ke Allah Subhanahu wa taala. Nih 1 tahun ya Allah, amalnya fulan. Ini. Ini ya Rasulullah, amalnya fulan selama 1 tahun. Nabi Muhammad saja, kalau sama Jibril itu diberikan tahu, walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi dibangkitkan untuk mengetahui amal ibadah daripada hamba-hambanya atau dari sabda dari umatnya. Nabi Muhammad kalau melihat ini baik, Nabi Muhammad gembira. Tapi kalau melihat umatnya jelek amal perbuatannya, Nabi Muhammad itu menangis, sedih. Apakah belum datang kepada mereka Al-Quran? Apakah belum datang sabda-sabdaku kepada mereka? Atau tidak ada ulama-ulama yang menyampaikan kebaikan kepada mereka sehingga mereka tetap berbuat yang tidak baik? Apa mereka tidak mau mendengar nasihatku? Apakah mereka tidak mau syafaatku sehingga mereka tetap saja berbuat jelek? Seperti itu. Ini kepada Muhammad SAW seperti itu. Bagaimana dengan Allah SWT? Kalau sudah sampai kepada Allah, sudah selesai. 1 tahun itu sudah dibukukan, sudah ditaruh di laci-lacinya. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawabannya ketika kita meninggal dunia. Kalau Allah SWT memberikan dari tangan kanannya, dia akan bahagia. Kalau diberi kitab itu dari tangan kirinya, dia akan sengsara. Oleh karena itu katanya Allah SWT, bertakwalah kamu, pelihara dirimu dari siksa Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Nah,